Kembali dalam segmen Market Buzz pemirsa dan kurang lebih 7 menit lagi menjelang pembukaan perdagangan di sesi 1 pada hari Selasa ini kami tampilkan rekomendasi saham pilihan dari Hans Kui, pengamat pasar modal. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ada Era Jaya direkomendasikan buy dengan support pada posisi 6.781 sampai 6.961. Kemudian kami koreksi pemirsa, Era Jaya di 505, resisten di 580, Energi 246, resisten di 308, Indofood 6.250, resisten di 6.900, SMGR support di 7.100, resisten di 7.775, semua direkomendasikan buy dengan posisi selengkapnya bisa Anda saksikan, bisa di capture ataupun di screenshot pemirsa ya. Pak Hans, kita ngobrol lagi nih terkait dengan rekomendasi dari Pak Hans. Pak Hans bilang tadi kalau jangka menengah menanti momen-momen pemilu yang sejauh ini sih masih yakin ya 2024 on the track gitu ya. Consumer ini menarik untuk dicermati. Tapi kalau dari saham pilihan pagi hari ini ada sih consumer Indofood gitu. Semenarik apa consumer? Ya, konsumer pasti lebih menarik ya pada periode-periode yang menjelang pemilu ya, karena biasanya dana yang masuk ke dalam sistem perekonomian itu dipakai untuk konsumsi oleh masyarakat gitu. Bahkan sektor rokok gitu ya, selain konsumen yang lain gitu ya, itu biasanya pendapatannya akan meningkat gitu. Jadi sektor itu yang biasanya akan bagus menjelang pemilu gitu. Tapi untuk rekomendasi harian ini tentu kita memakai lebih yang trading gitu ya posisinya saat ini seperti Era, Energi, Indofood, dan SMGR Oke, tadi. kita ke Indofood dulu. Berarti ini jangka pendek ya Pak Hans ya? Ya, ini untuk jangka pendek ya, jadi akumulasi di 6250 sampai 6350, cut loss di bawah 6100, target kita di 6500 sampai 6900 untuk saham di Indofood. Indofood ya, polanya seperti apa saat ini? Tren dari Indofood apakah sedang menguat atau seperti apa Pak Hans? Karena kalau saya lihat lagi turun tampaknya ya. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya di jangka panjang saham ini dalam tren yang sideways gitu ya, di jangka menengah dalam tren yang turun, di jangka pendek juga sebenarnya cenderung sideways ya dalam 3 hari terakhir ini gitu. Tapi kita melihat ada potensi untuk bergerak swing ke atas ya untuk saham Indofood sesudah beberapa hari sebelumnya tertekan turun dengan volume yang besar, kemudian cenderung konsolidasi ya pergerakannya. Jadi ini masih jangka pendek ya posisi Indofood. Jangka pendek posisinya ada range 6250 sampai 6900, cukup lebar ya Pak Hans ya. Ya, betul. Oke, kemudian kita ke Era Jaya 505 sampai 580. Ini range-nya berapa lama kira-kira Pak Hans? Seminggu, sebulan? Ya, ini untuk perdagangan 1 minggu lebih ya untuk Era Jaya gitu ya. Jadi saat ini dalam tren yang di jangka panjang kelihatan Era udah trennya berbalik ya dari downtrend berubah jadi uptrend. Jangka menengah dalam tren yang naik, jangka pendek ini memang terlihat konsolidasi ya posisinya gitu. Nah, ini rekomendasi kita akumulasi beli di 505 sampai 525, cut loss di bawah 495, target kita 550 sampai 580. Oke, itu dia untuk Era Jaya yang dalam 3 bulan terakhir seperti yang Pak Hans bilang tadi trennya menjadi uptrend menguat 33,33%. 1 bulan terakhir juga masih menguat 4%. Kita beralih ke saham yang Anda rekomendasikan selanjutnya Pak Hans tadi ya, selain Era Jaya dan juga Indofood adalah saham energi. Nah, energi ini apa yang menarik nih? Kemarin kalau kita lihat beberapa saham dari sektor serupa mengalami pelemahan. Ya, memang kalau kita lihat saat ini sektor energi sendiri cukup volatile ya. Jadi beberapa isu yang sangat mempengaruhi pasar ya. Kalau kita lihat sentimennya datang dari Rusia yang memotong produksi mereka gitu ya. Dan yang kedua adalah ekonomi Tiongkok yang mulai recovery ya pasca pembukaan pandemi COVID, tapi diimbangi dengan jumlah cadangan minyak yang besar dari Amerika gitu ya. Jadi harga energi dunia itu agak sedikit tertekan ya beberapa saat terakhir ini. Apalagi musim dingin di Eropa tidak se ekstrim yang diperkirakan.
tapi diperkirakan tahun ini energi minyak sendiri itu bisa sampai 90-an ya. Jadi secara umum komoditas itu masih cukup menarik gitu ya. Jadi saham energi tetap kita rekomendasikan beli ya dengan periode akumulasi di 248 sampai 260, cut loss di bawah 240, target kita 268 sampai 288. 268 sampai 288, terjauh bisa ke 308 begitu ya? Ya, betul. Oke. Kalau ngomongin soal komoditas, Pak Hans tampaknya masih lebih tertarik ke minyak ya? Ya sebenarnya batu bara tetap menarik ya, batu bara kemudian CPO. Tapi memang kalau kita harus akui bahwa batu bara yang sempat naik cukup tinggi ya, sekarang mulai terkoreksi sampai 200-an ya. Tapi untuk level harga 200 ini sebenarnya bagi emiten kita untungnya sangat bagus gitu ya, karena dulu harga batu bara itu cuma 130-an gitu ya. Jadi di level sekarang batu bara sangat baik gitu. Dan habis pandemi COVID itu kemungkinan komoditas itu dalam grand super cycle kenaikan gitu ya. Ini dulu ada cycle kenaikan yang panjang gitu ya, dan berakhir baru di 2012, 2013 gitu ya, berakhir kenaikan komoditas. Sekarang memulai lagi periode kenaikan komoditas. Jadi ini tentu bagus bagi perekonomian Indonesia. Kita bisa langsung buy untuk emiten-emiten berbasis tambang yang mungkin banyak yang terdiskon kemarin-kemarin ini Pak Hans, atau tunggu dulu karena pelemahan mungkin masih bisa berlanjut? Ya rasanya kita harus sedikit menunggu dulu ya posisi saat ini gitu ya. Jadi karena tadinya kan katalis yang membawa sektor energi positif itu di awal tahun karena musim dingin di Eropa gitu ya. Ternyata musim dinginnya lebih bersahabat gitu ya posisinya. Dan kalau perangnya tidak segera berakhir ya, takutnya di tahun depan ya Eropa akan menghadapi masalah cukup besar ya terkait dengan ketersediaan energi. Jadi tentu saham energi ini masih tetap menarik ya, biarpun harus menunggu momentum untuk kenaikan berikutnya. Momentumnya kapan nih Pak untuk kita masuk lagi di saham-saham berbasis komoditas misalnya batu bara? Anda bilang tunggu dulu gitu, apakah kita menanti berapa persen lagi atau menanti momentum apa untuk bisa buy lagi? Singkat saja Pak Hans. Ya, kalau kita perhatikan tentu yang harus kita lihat harga internasionalnya ya, harus mulai bergerak naik lagi. Saat ini mungkin dalam beberapa bulan kita masih melihat gitu ya apa yang terjadi. Apalagi kelihatan Federal Reserve kan akan lebih agresif menaikkan suku bunga ya. Jadi komoditasnya akan sedikit tertekan turun gitu. Jadi kalau kita pikir ya kita tunggu dalam 1-2 bulan ke depan gitu ya bagaimana perkembangan, apakah perang Ukraina Rusia akan terus berlanjut dan bagaimana eskalasi perang tersebut gitu. Baik, kita tunggu eskalasinya gitu ya, apakah meningkat atau enggak, kemudian harga komoditasnya naik atau enggak. Nah ini yang harus menjadi perhatian ketika ingin melakukan pembelian pada saham berbasis komoditas khususnya batu bara. Tapi untuk saat ini yang direkomendasikan adalah energi, batu bara tunggu dulu, begitu ya Pak Hans ya? Ya. Oke, kita lanjutkan untuk rekomendasi masih ada SMGR dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa kira-kira potensinya akan seperti apa usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Nah, masih bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz dan berikut kami update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sesi 1 pada tanggal 7 Maret 2023. Indeks harga saham gabungan masih melemah tipis 0,02% di 6.805. Jakarta Islamic Index turun 0,14%, LQ45 menguat tipis 0,07%. Kemudian pemirsa dari deretan saham gainers ada Gotoh dengan penguatan ke 130, 1,56%, BRI 0,21% di 4.800, Bank Mandiri naik 0,25%, 10.150 dan SLIS 9,68% di 204. Top losers pemirsa BCA turun 0,3%, 8.375. Adaro turun 1,37% di 2.870. UNTR turun 0,9%, 27.400. Antam turun 0,26%, 1.955. Melihat LQ45 yang mencoba melawan arah dari indeks harga saham gabungan, artinya ada saham-saham blue chips pemirsa yang bertahan di teritori positif dan menahan penurunan dari indeks harga saham gabungan ya. Kita lihat ada SLIS pemirsa yang melambung 10%, mungkin seiring dengan
informasi dari pemerintah, sentimen terkait dengan insentif untuk kendaraan listrik. Nah, ini seberapa jauh akan mempengaruhi saham-saham yang ada kaitannya dengan kendaraan listrik. Sebelum itu kita akan bahas dulu satu lagi saham pilihan dari Pak Hans tadi ya, SMGR. Pak Hans, semenarik apa sehingga masuk dalam rekomendasi Anda kali ini? Kan ya, semen Indonesia ini memang momentum kenaikan saham properti memang belum terlalu terjadi ya, tetapi kita masih melihat bahwa ke depan saham semen ini sesudah koreksi yang panjang harusnya mulai mengalami apresiasi kenaikan gitu ya. Jadi kita rekomendasi beli di level 7150 sampai 7275 gitu ya. Kemudian cut loss di bawah 7.000, target kita 7.550 sampai 7.775 gitu. Oke, Nah, penguatannya hari di ini jangka panjang itu trennya berubah ya, dari tren turun menuju tren naik gitu ya. Di jangka yang menengah cenderung sideways gitu. Dan di jangka pendek ini malah dalam tren turun ya untuk saham semen Indonesia. Oke, saat ini di 7.175 boleh langsung akumulasi beli? Ya, memang ini di range pembelian kita ya, jadi bisa akumulasi beli dengan cut loss di bawah 7.000 ya untuk semen Indonesia. Oke, Era Jaya Energi, Indofood, SMGR sudah diulas rekomendasinya adalah saham pilihan dari Pak Hans pada kesempatan kali ini. Dan kita mencermati pembukaan perdagangan di mana indeks berusaha begitu ya Pak Hans untuk keluar dari teritori negatif, melanjutkan pelemahan yang terjadi di sore hari kemarin dan pembukaan pagi ini juga masih merah tapi LQ45 mencoba untuk positif. Ada selis dari deretan top gainers naik 10%, mungkin ditopang oleh sentimen insentif kendaraan listrik yang sudah bisa diterapkan oleh pemerintah dan pembeli bisa melakukan pembelian 20 Maret ini sudah mendapatkan insentif kendaraan listrik. Seberapa jauh selisih ini bisa bertahan dengan kenaikan yang ada saat ini? Ya, memang kalau kita lihat kendaraan listrik ini, kalau mobil mungkin cukup banyak insentif ya yang didapatkan ya. Pertama karena pajak kendaraan listrik itu kan relatively jauh sekali ya dengan pajak mobil yang konvensional. Kemudian ada aturan ganjil genap yang tidak apply kepada perusahaan mobil listrik gitu. Nah di motor sendiri itu harga pajaknya itu selisihnya nggak signifikan sekali. Jadi kalau kita lihat kalau ada insentif diberikan pada motor listrik itu tentu akan lebih menarik ya. Jadi itu men-trigger orang untuk mau membeli Oke. motor listrik gitu. Jadi Anda melihat insentif untuk motor ataupun konversi motor listrik begitu ya tidak terlalu signifikan dan kenaikan selisih ini bersifat sementara. Ya, kalau kita lihat mungkin kalau insentifnya cukup besar ini bisa men-trigger orang untuk membeli kendaraan listrik gitu ya, motor listrik terutama gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada insentif, orang cenderung tidak ada insentif dorongan berarti dari sendiri untuk membeli Oke. kendaraan Apa listrik rekomendasi terutama untuk motor selis, gitu. Pak Hans? Ya, ya. Untuk selis rekomendasinya apa Pak Hans? Saya nggak terlalu rekomendasi Oke, selis ya tidak terlalu posisinya. merekomendasikan. Ya, Baik, trennya masih turun. singkat saja Pak Hans mengenai investor nantikan testimoni Jerome Powell, kemudian data tenaga kerja Amerika Serikat di Jumat, indeks harga saham gabungan, support resistennya, peluangnya akan seperti apa mengingat pada pagi hari ini pembukaan masih di teritori yang merah, kemudian asing juga masih net sell selama sepekan terakhir. Ya, memang kalau kita lihat saat ini yang cukup penting bagi pasar adalah bagaimana kebijakan Federal Reserve ya, mengingat pasar tenaga kerja Amerika cukup kuat ya posisinya ya. Jadi pasar tenaga kerja yang kuat itu mengindikasikan bahwa perusahaan kalau mendapatkan tenaga kerja itu harus cost-nya lebih tinggi gitu ya. Sehingga kalau itu terjadi, inflation masih kelihatan akan cukup tinggi. Jadi testimoni dari Federal Reserve ini cukup penting ya, apakah Fed akan menaikkan suku bunga seberapa agresif. Saat ini pasar merubah view dia bahwa Fed masih mungkin menaikkan suku bunga 3 kali dan di setiap edisi kenaikan itu 25 basis point kenaikan gitu. Sehingga ini yang ada di pasar dan kelihatannya dalam 3 edisi berikutnya Fed akan mencapai 5 sampai 5,25 ya kenaikannya. Biarpun sisi yang lebih agresif memperlihatkan kemungkinan Fed itu bisa sampai 5
5,5 sampai 5,75. Oke, Gitu. jadi investor lokal harus ngapain Pak Han? Singkat saja. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kenaikan Fed Fund Rate pasti pasarnya agak tertekan, dana asing ada keluar, tetapi kalau kita lihat ekonomi nasional masih sangat baik gitu ya. Jadi harusnya pelaku pasar dalam negeri lebih melakukan akumulasi beli ya. Akumulasi beli, support resisten untuk IHSG. Ya, support resisten IHSG memang kalau kita lihat support terdekat di 6781 gitu ya. Tapi kalau ini bergerak turun lagi ke bawah mungkin bisa sampai 6688 gitu ya. Oke. Sedangkan resistennya ya memang di periode dekat di 6890 gitu ya. Sedangkan level yang lebih tinggi kita pikir sampai 6961 gitu. Baik, jadi ini adalah peluang untuk melakukan akumulasi di tengah indeks harga saham gabungan kecenderungan masih akan tertahan begitu ya, menanti kepastian dari The Fed juga. Oke, Pak Hans, terima kasih sharing informasinya, rekomendasinya pada pagi hari ini semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa di rumah. Keputusan investasi lagi-lagi pemirsa kembali ke tangan Anda. Pak Hans, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.